terima kasih Anda masih bersama kami di Risalah Ramadan. Nah, selain kita terima kasih pemirsa, kita juga akan terima kasih kepada Hanamasa. Karena Terry, Hanamasa ialah restoran Jepang pertama di Indonesia yang bertaraf internasional dengan konsep self-service. Iya. Terry udah pernah ke Hanamasa belum? Sering banget, dari dulu aku suka banget ke Hanamasa. Puas dia pokoknya semuanya ada. Kayaknya nggak percaya deh kalau aku nggak diajak maksudnya. Dasar, minta diajak. Oke, berarti abis ini ajak aku ke Hanamasa ya. Besok ya. Oh, janji maksudnya ya, Ramadan ini pemirsa besok, nih. Oh. Ramadan besok, tahun besok gitu. Ya udah oke, kita juga ajak Ustadz untuk ngobrol lagi nih. Ustadz, tadi kan kita udah ngebahas mengenai kebersihan dari sisi diri sendiri. Betul. Dan juga lingkungan. Nah, kita pengen tahu juga nih kalau konsep kebersihan dari sisi makanan itu seperti apa sih Ustadz? Baik, begitu indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur sedemikian rupa dalam agama. Ya. Kebersihan secara makanan, kalau dalam segi konsep kehidupan kita sehari-hari itu makanan yang higienis. Betul. Namun ketika kita bicara dalam konsep agama, kebersihan dalam makanan itu bisa kita kategorikan dalam sebagai kebersihan status makanan tersebut. Status. Status. Iya, antara apakah makanan tersebut termasuk makanan yang halal atau makanan yang haram. Ya, karena itu akan sangat berpotensi besar terkabul atau tidaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu terhijabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika konsumsi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dalam keadaan tidak haram, maka doa kita akan terhambat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau makanan yang masuk ke tubuh kita itu haram, ya, bisa menjadi penghalang ya bagi betul, jelas. Susah nih orang asing nih Ustaz. Saya agak baru tinggal di sini 2 minggu. Jadi penghalang ya Ustaz. Jelas, karena ketika makanan tersebut kita konsumsi dan masuk ke dalam perut kita, otomatis ketika waktunya kita beribadah kepada Allah, kita akan bawa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan sangat berdampak dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah ketika kita memilih makanan, dan juga kita berhati-hati pada saat membeli makanan, dari mana, mohon maaf lahir dan batin, uang yang kita pakai untuk membeli makanan tersebut. Itu sangat berpengaruh. Jadi kebersihan harta kita, kebersihan termasuk penghasilan kita juga ya, juga harus dibersihkan. Jadi ya itu apalagi Ramadan ini membersihkannya yaitu dengan, ada yang mengatakan dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat. Itu juga ya. Karena kalau kita mikirnya sih halal-halal aja gitu, cuman kan tidak tahu ya Ustaz ya gitu. Jadi harus dibersihkan ya semuanya ya. Tapi kalau ngomongin status masalah halal haram, kenapa Terry yang senyum-senyum ya? Saya agak sanksi nih kenapa masalah status. Bukan status pribadi loh. Ya kan maksudnya status Instagram bisa iya, ya kan? Iya. Bisa juga. Tapi benar status doa kita juga diterima atau tidak sama Allah juga kan tergantung dari kebersihan. Jadi ternyata kebersihan itu luas sekali ya. Dari rezeki kita juga halal dan haram juga bisa di situ bersih atau tidak bersih loh. Kamu udah belum zakat kamu? Alhamdulillah belum. Nanti setelah ini insya Allah mungkin minggu depan ya. Pokoknya kan minggu depan udah sebelum puasa berakhir. Iya, benar, insya Allah ya Ustaz ya. Harus dibersihkan ya Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kebersihan, sekarang kita membahas mengenai kotoran nih. Kalau sebenarnya di Islam sendiri Ustaz, kotoran itu atau najis kita menyikapinya seperti apa? Baik, dalam kategori najis itu adalah sesuatu yang ketika kita telan melalui mulut kita itu haram. Nah, kemudian ketika ada di tubuh kita, itu yang akan menjadi penghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis tersebut ada 3 golongannya. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan juga najis mughalabah. Dari ketiga najis tersebut berbeda. Ketika najis mukhaffafah adalah najis ringan. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan, sedang-sedang saja. Dan yang ketiga najis mughalladah adalah najis yang berat. Sebetulnya sama, ketiga najis tersebut menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah sholat kita kalau ada najis ketiga tersebut. Ini sebenarnya ingin tahu apa aja sih najis yang ini apa-apa kan beda-beda ngomong kan? Najis kenapa nggak enak banget ya ngeliat najis. Apa yang dijelaskan lebih dalam, yang satu tadi apa, 2 apa, 3 apa, tapi sepertinya penjelasannya panjang. Berarti nanti ya Ustadz ya. Karena kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin. Amin ya Allah.